habis dibalas oleh doanya. Tuh, saking nggak butuh doa. Sebab kita butuh doa, ini udah jaminan Allah ya. Jadi jangan pernah doakan dia usah. Sebab Allah udah jamin kalau sedekah Allah balas demikian sedikit itu balik udah dijamin. Nggak usah kita doain lagi, udah dijamin. Pasti balasannya begitu, dijauhkan balas segala macam. Jadi nggak usah. Itu konsep sebenarnya. Jadi harus segera. Jadi saat kita mendapat lebih banyak, jadi kita yang menolong apa yang ditolong dengan adanya mereka. Nah, kalau kita merasa ditolong berarti kita harus menghormati mereka dan berterima kasih. Jadi nggak ada kita lebih baik berarti karena dia jangan amal buat kita, ladang amal buat kita, tidak mereka tidak dapat apa-apa. Ya, jadi kita yang ditolong. Saya punya satu kisah. Saya pernah baca satu kisah dalam buku ya. Dulu ada seorang direktur bank. Dia tiap bulan bersedekah ke keadaan kumuh. Tapi dia nggak pernah sholat sama sekali. Terus suatu hari biasanya sore dia telat datang. Pas dia datang situ udah azan maghrib, dia belum bagikan. Emang itu sedekah yang benar, dibagikan, datang ke orang yang perlu. Pas maghrib datang ada yang azan, dia dengan anak-anak ngaji. Pas dia lihat musolanya udah mau roboh, dia bilang orang dalam kondisi sulit ini masih mau beribadah kepada Allah. Aku dicukupi segalanya lupa pada Allah. Akhirnya dia bilang, oke, dia bangun musolanya dicopot anak-anak segala kemudian dan dia saat itu mulai dia mengambil guru privat dan ini salah satu keberkahan sedekah. Dan dia berkata ini, jadi dia berkomitmen gini, janganlah pernah engkau menganggap menolong orang saat kau bersedekah. Justru kau ditolong oleh orang didekatkan kepada Allah. Itu dia punya statementnya seperti itu saat dia merasa, jangan pernah engkau merasa menolong orang saat kau bersedekah. Justru engkau ditolong oleh mereka didekatkan kepada Allah. Dan setelah itu dia tobat, jadi mau sholat. Nah itu ya, jadi sebaik-baik sedekah itu kita antarkan. Jadi sekarang trennya mengeksploitasi kemiskinan orang lain, dikumpul, dibariskan, dicarekan. Di mana dibaris sebenarnya carekan. Padahal kata Quran, wala tubtilu shadaqatakum bil mani wal adha. Jangan kau batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Tersakiti enggak orang kita baris carekan. Bahkan termasuk ayat itu mempermalukan. Kalau dia datangnya udah malu, mau nggak malu lah. Datang anti sembako itu malu. Dan kata ulama, mempermalukan orang termasuk penyakit itu membatalkan sedekah. Jadi kalau mau sedekah jangan pernah ngumpulin orang, datangin. Makin kita melihat kondisi mereka, makin besar empati kita. Itu yang saya dulu selalu lakukan sama teman-teman. Kita datangin, makin melihat kondisi kita makin tertarik. Walaupun kita nggak punya, kita berusaha cari dana untuk membantu. Karena kita melihat kondisi mereka secara nyata. Jadi kalau kita kumpul